Uh, Next slide, please. Baik, Gunung Ruang berada secara administratif masuk dalam Kabupaten Sitaro atau Siau, Tagulandang, Jaro, Provinsi Sulawesi Utara. Ketinggian Gunung Ruang 725 meter di atas permukaan laut. Kota terdekat Kota Tagulandang. Pos pengamatan gunung api berada secara administrasi berada di Desa Tulusan, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Slide berikutnya. Sistem pemantauan gunung ruang menggunakan seismograf short period, sistem telemetri yang telah dipasang secara permanen. Sebelum erupsi, khususnya erupsi tanggal 16-17 April 2024, hanya ada satu stasiun yang beroperasi, yaitu Stasiun Rua. Pasca erupsi Gunung Ruang dipantau dari pos PGA Ruang dengan menggunakan seismometer dan CCTV. Pos pemantauan pos Gunung Ruang di Desa Tulusan, Kecamatan Tanggulandang. Berarti di pulau sebelah ini, sebelah timur laut dari Gunung Ruang. Slide berikutnya. Sejarah erupsi Gunung Ruang dimulai pada tahun 1808 dengan bahaya erupsi Gunung Ruang, awan panas dan aliran lava yang dapat melanda seluruh pulau. Sedangkan bahaya sekundernya, sedangkan bahaya terhadap pulau di sekitarnya yang berdekatan dapat berupa jatuhan bom vulkanik, lapili sampai abu yang mungkin masih panas. Bahaya lahar hanya terbatas di Pulau Ruang saja. Di sebelah kanan adalah tabel sejarah erupsi dari tahun 1808 hingga tahun 2002. Dan yang mungkin sebagai catatan adalah tahun 1871 yang salah satu yang terbesar letusan yang pernah terjadi di Gunung Ruang yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Slide berikutnya. Baik, kami sampaikan kronologi kenaikan aktivitas Gunung Ruang pada bulan April 2024. Bahwa ini dimulai pada saat terjadinya gempa tektonik tanggal 9 dan 14 April dengan magnitud 6,4 dan 5,1 di barat laut dan barat daya Pulau Doi, Maluku Utara. Gempa tektonik ini terasa. Kemudian pada tanggal 11 sampai 15 April 2024 terjadi peningkatan gempa-gempa vulkanik dalam berkisar 5 hingga 146 kali kejadian. Dan pada tanggal 16 April 2024 pukul 10 WITA, tingkat aktivitas gunung api Ruang ditingkatkan menjadi level 2 waspada dengan daerah bahaya dalam radius 2 km dari kawah Gunung Ruang. Dan berikutnya pada pukul 13.37 WITA teramati erupsi dengan intensitas lemah. Pada tanggal 16 April pukul 16 WITA, status Gunung Ruang ditingkatkan menjadi level 3 siaga dengan daerah bahaya radius 4 km dari kawah Gunung Ruang. Dan pada tanggal 16 April di hari yang sama pukul 21.45 WITA terjadi erupsi. Kemudian erupsi berlanjut pada tanggal 17 April 2024 pukul 1 pagi 01.08 dan 05.05 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kejadian erupsi pada tanggal 17 April masih berlanjut pada jam 20.15 WITA dengan erupsi menerus, gempa terasa, dan gemuruh. Sehingga Badan Geologi memutuskan untuk menaikkan tingkat aktivitas Gunung Ruang dari siaga menjadi level 4 awas pada pukul 21 WITA dengan daerah radius 6 km dari kawah aktif.
Dan dalam rekomendasi juga disampaikan evakuasi masyarakat yang bermukim pada wilayah Pulau Tanggulandang yang masuk dalam radius 6 km. Setelah kejadian erupsi di tanggal 17 April 2024, stasiun Rua 3 yang berada di Pulau Ruang mati. Kemudian, aktivitas seismisitas Gunung Ruang relatif menurun, dan itu kita juga sempat memasang peralatan di pos pengamatan kami di Pulau Tagulandang dan menunjukkan seismisitas yang rendah. Sehingga pada tanggal 22 April pukul 9 WITA, status level 4 diturunkan menjadi level 3 atau siaga dengan radius bahaya dalam radius 4 km dari kawah Gunung Ruang. Pada tanggal 29 April 2024 pukul 17.01 teramati erupsi dengan intensitas lemah. Dan pada tanggal 30 Aprilnya pukul 01.15 terjadi erupsi kembali yang cukup besar sehingga Badan Geologi meningkatkan aktivitas Gunung Ruang dari level 3 siaga menjadi level 4 atau awas dengan daerah bahaya dalam radius 7 km dari kawah aktif serta evakuasi masyarakat yang bermukim pada wilayah Pulau Tagulandang yang masuk dalam radius 7 km. Letusan besar terjadi pada pukul 02.03 WITA tanggal 30 April dengan erupsi menerus, kemudian gempa terasa dan suara gemuruh yang kuat. Diketahui pada pukul ini stasiun peralatan yang pasang yang terbaru, stasiun RAPS, juga mati akibat erupsi menerus Gunung Ruang. Erupsi masih menerus pada tanggal 30 April di pagi hari jam 8.35 dengan erupsi diikuti juga dengan awan panas. Tinggi kolom erupsi 5.000 meter dari puncak Gunung Ruang. Slide berikutnya. Ini adalah gambaran rekaman seismik Gunung Ruang pada periode 1 sampai 17 April, dan ini sebenarnya yang pada tanggal 17 April sebelum yang menjelang letusan 17 April 2024. Pada saat itu kita lihat bahwa rekaman seismik menunjukkan swarm atau semakin meningkat dan akhirnya terjadi erupsi menerus dan peralatan mati pada pukul 20.39. Slide berikutnya. Sedangkan ini adalah aktivitas Gunung Ruang yang mendasari Badan Geologi menurunkan tingkat aktivitas dari level 4 menjadi level 3 siaga pada tanggal 22 April 2024. Diperlihatkan rekaman seismik di stasiun pos yang berada di Pulau Tagulandang menunjukkan seismisitas yang semakin melemah atau rendah, sehingga aktivitas diturunkan menjadi level 3 pada tanggal 22 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Slide berikutnya. Badan Geologi kemudian memasang kembali peralatan di Pulau Ruang, stasiun RAPS, yang mulai merekam data mulai tanggal 27 April 2024. Dan bisa terlihat terjadinya peningkatan pada tanggal 29 April hingga terjadinya erupsi di tanggal 30 April. Dan stasiun RAPS atau RAPS ini off pada tanggal 30 April pukul 01.30 setelah kejadian erupsi besar di jam 01.15 dan menerus. Dan ini data kegempaan ini yang mendasari Badan Geologi menaikkan level 3 menjadi level 4 atau awas pada pukul 01.30 WITA. Slide berikutnya. Ini adalah foto-foto dampak erupsi 17 April 2024 yang diambil oleh tim tanggap darurat Ruang melalui pengecekan langsung lapangan tapi tidak sampai ke pulau, dan juga melakukannya dengan drone menunjukkan kerusakan akibat erupsi tanggal 17 April 2024. Slide berikutnya.
Tim sempat melakukan juga pengecekan material panas dampak erupsi 17 April. Ini adalah material awan panas pada foto di sebelah kiri dan terukur suhunya mencapai 183 derajat Celcius. Ini adalah suhu permukaan. Sedangkan kemungkinan besar kalau kita bisa mengukur suhu sampai ke dalam akan lebih panas dari 183 derajat Celcius. Slide berikutnya. Baik, inilah peta rekomendasi Gunung Ruang pada level 4, awas, di mana masyarakat di sekitar Gunung Ruang dan pengunjung wisatawan agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 7 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Kemudian, masyarakat yang bermukim di Pulau Tagulandang yang masuk dalam radius 7 km agar segera dievakuasi ke tempat aman di luar radius 7 km. Kemudian kepada masyarakat di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim dekat pantai, agar mewaspadai potensi lontaran batu pijar, luruhan awan panas atau surge, dan tsunami akibat material erupsi yang masuk ke laut atau runtuhnya tubuh gunung api ke dalam laut. Dan masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Diharapkan juga masyarakat di sekitar Gunung Ruang agar tetap tenang, beraktivitas seperti biasa, dan tidak terpancing isu-isu tentang erupsi Gunung Ruang. Tetap mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Ruang melalui aplikasi Magma Indonesia, atau dapat juga mengontak langsung kepada pos pengamatan kami yang berada di Desa Tulusan, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro. Pemerintah daerah, BPBD Provinsi dan Kabupaten agar senantiasa berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Ruang di Desa Tulusan, Kecamatan Tagulandang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian tadi update terkini terkait kenaikan status Gunung Ruang dari siaga ke awas yang disampaikan langsung oleh Ibu Hetty Tiastuti, penyelidik Bumi Madya, Badan Geologi. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya, kami silakan bisa melalui kolom chat dan juga bisa raise hand. Silakan. Silakan. Izin Pak, Yudi dari Kompas Biro Jabar. Izin tidak menggunakan video Pak, soalnya lagi di luar posisi saya. Oke, silakan Mas. Ini Pak, sebelumnya saya udah dapat info terkait dengan kenaikan status dari rilis PVMBG tadi pagi. Itu terkait radius steril itu masih 6 km, sementara tadi paparan tadi menaik menjadi 7 km. Apakah ini terjadi penambahan ini karena peningkatan eskalasi atau seperti apa sih Pak? Atau mungkin ini koreksi dari rilis sebelumnya? Terima kasih. Ya, mungkin langsung saja Bu Hetty, langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Pak. Izin kami menyampaikan, berdasarkan apa yang kami amati perkembangan Gunung Ruang semalam, dini hari tadi, bahwa memang batu-batu material erupsi mencapai daerah yang cukup jauh radiusnya. Jadi dengan mempertimbangkan hal itu, kami memundurkan kembali menjadi ada perbaikan perluasan menjadi 7 km. Demikian yang bisa disampaikan. Jadi saat ini radiusnya adalah di 7 km. Zona radiusnya bahaya adalah di 7 km. Ya Bu, izin Bu, kalau ini berarti per jam berapa Bu? Mungkin untuk bisa diupdate nantinya di tulisan berikutnya. Sebenarnya sebentar. Sebenarnya tadi kejadian pagi awan panas di pagi hari ya Pak ya. Kami merubahnya. Cuma waktunya mungkin harus kami cek dulu kembali. Oh baik Bu, paling nanti saya tulis per tanggal 30 pagi, nggak apa-apa berarti ya Bu ya? Iya. Siap. Kalau untuk ini Bu, terkait dengan adanya kenaikan kembali aktivitas vulkanik di Gunung Ruang, apakah itu juga apakah di gunung-gunung berdekatan juga memiliki aktivitas vulkanik yang sama Bu, atau ada peningkatan yang sama? Karena kemarin kan ada beberapa gunung di bagian utara juga terjadi peningkatan di saat Gunung Ruang erupsi seperti itu Bu. Ya betul, pada saat kejadian erupsi Gunung Ruang dini hari tadi itu, bahwa rekaman erupsi Gunung Ruang terekam di beberapa gunung api kita di sekitar Sulawesi Utara,
seperti di Karangetang, Gunung Au, Soputan, dan Tangkoko. Yang itu yang dilaporkan kepada kami, Badan Geologi, dan juga ada satu gunung api yang berada di Maluku, yaitu Pos Gunung Api Gamalama, melaporkan juga adanya rekaman yang berasal dari aktivitas gunung ruang. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, Bu, terima kasih, Mas. izin bertanya Bu. Silakan. Saya Sugiarto dari Antara Bu. Siap. Erupsi yang terjadi pagi tadi kan itu kan mencapai 5.000 meter ya, atau 5 kilometer. Sementara jalur dari aman yang direkomendasikan PVMBG 7 kilo. Apakah itu tidak terlalu dekat, Bu? Dan mungkin apakah jaraknya akan diperluas? Terus yang kedua, apakah PVMBG kembali mengeluarkan rekomendasi tsunami seperti erupsi yang terjadi 17 April lalu? Baik, terima kasih. Betul, kami memperluas jarak ya dari menjadi 7 km, dan itu tadi telah saya sampaikan. Kemudian tsunami itu terkait dengan kemungkinan potensi adanya tsunami akibat runtuhan dari tubuh gunung ruang ataupun akibat dari surge, itu sudah kita sampaikan juga di dalam press release kita pagi tadi. Masih ada. Jadi sebelumnya waktu pada saat di level siaga kita sudah hilangkan, tapi tadi mohon maaf, semalam pada saat kita meningkatkan aktivitas itu dimasukkan kembali ya. Kita melihat potensi itu kemungkinan terjadinya tsunami. Dan sampai saat ini belum kami cabut ya potensi kemungkinan terjadinya tsunami akibat runtuhnya atau masuknya material gunung ruang ke dalam laut. Itu belum kami cabut. Mungkin jelas dari saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, rekan-rekan yang lain silakan. Dari host barangkali ada yang bertanya melalui YouTube. Izin Pak Handoko, dari YouTube belum ada, tapi dari NHK Jepang, dari Cicilia Sinagari. Mungkin saya bantu. Boleh, silakan dibacain saja. Izin Pak, apakah ada potensi tsunami yang tercatat akibat erupsi ini Pak? Ya, silakan Bu Eti. Izin saya jawab, tadi sebenarnya sudah di pertanyaan sebelumnya. Itu kami masih memasukkan dalam rekomendasi kami potensi kemungkinan terjadinya tsunami akibat runtuhnya tubuh gunung ruang akibat erupsi, atau ada material yang masuk ke dalam air laut. Itu masih kami sampaikan di dalam tingkat aktivitas kami dan press release kami tadi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan rekan-rekan yang lain. Izin Pak, Cicilia dari NHK. Bu mau tanya, berarti di lokasi saat ini sudah clear ya Bu, tidak ada masyarakat lokal ataupun masyarakat yang ada di sekitar itu sudah dipastikan sudah ada ya? Informasi dari lapangan banyak yang sudah melakukan evakuasi mandiri dari semalam ya Mbak ya. Dan sebenarnya steril hingga kami mendapat info tidak ada masyarakat ya yang mungkin dalam radius 7 km. Harapan kami itu ditaati rekomendasi kami itu. Demikian Mbak. Ya, silakan. Barangkali masih ada yang mau bertanya. Ya, masih kami tunggu kan? Izin Bu, Pak bertanya tanya lagi Bu. Ya, silakan Mas. Dari mana Mas? Ini tadi saya Sugi dari Antara. Dari Antara. Tadi kan erupsi pada tanggal 26 kan PVMBG itu kan pasang alat seismik lagi kan dengan jarak
2 kilometer dari puncak. Sementara erupsi yang terjadi pagi tadi kalau saya lihat di foto rilis PVMBG itu kan itu sampai ke laut. Apakah alat seismiknya juga terdampak lagi kayak erupsi yang kemarin atau gimana sih, Bu? Izin saya jawab, Pak. Ya betul, alat kami mati tidak berapa lama setelah kejadian erupsi dini hari tadi ya, Mas ya. Jadi yang itu kebetulan memang kami pasang di pinggir pantai di Pulau Gunung Ruang, dan itu rusak off terhitung pada saat terjadi erupsi dini hari tadi. Artinya kegempaan sekarang masih gimana, Bu? Masih bisa terdeteksi atau stop dulu kayak yang kan lalu itu? Nah, kami masih punya stasiun seismik di pos Gunung Ruang di Pulau Tagulandang. Itu masih beroperasi, memang jaraknya lebih jauh daripada yang di Gunung Ruang. Dan bisa dilihat kami juga mendapat bantuan sebenarnya pada saat erupsi itu dari beberapa pos pengamatan yang ada di Sulawesi Utara dan Maluku ya. Dan saat ini menunjukkan relatif lebih tenang dibandingkan semalam dan dini hari tadi. Demikian, Mas. Terima kasih banyak Bu Heti. Sama-sama. Izin Bu bertanya lagi Bu terkait dengan pengungsian Bu. Saat radius meningkat berarti kan ada potensi peningkatan jumlah pengungsi akibat area steril Bu. Apakah ada informasi terakhir berapa jumlah pengungsi yang meningkat dibandingkan dengan kenaikan status yang terjadi pertengahan April kemarin Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin saya jawab langsung, Pak. Silakan Bu. Ya. Informasinya kami belum dapatkan dari teman-teman di lapangan karena itu menjadikan wewenang BNPB dan BPBD terkait dengan jumlah masyarakat yang mengungsi. Tapi jadi kami belum mendapatkan info detailnya terkait dengan jumlah pengungsi. Demikian, Mas. Baik Bu, berarti yang bisa kita tangkap dalam kondisi ini berarti ada potensi penambahan jumlah pengungsi berarti ya Bu ya, kalau misalnya bisa kita catat untuk hal ini. Ada kemungkinan, cuma kami belum tahu jumlahnya. Dan lagi mungkin karena kita ada perluasan ke tadi jarak 7 km ya, bisa jadi ada penambahan. Tapi kami belum dapat data informasi detailnya. Demikian. Siap, terima kasih Bu. Ya, silakan teman-teman yang lain barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Ya, kami masih tunggu. Silakan. Ya, sepertinya sudah semua bertanya ya. Bu Heti, barangkali ada yang mau ditambahkan, Bu? Ya, mungkin supaya clear bahwa yang tanggal 30 April itu ada erupsi tadi pagi jam 08.35 itu adalah erupsi dengan ketinggian kolomnya 5.000 meter. Plus dengan diikuti juga awan panas. Awan panasnya itu kalau bisa dilihat di foto, bisa dilihat di beberapa sumber itu adalah sampai ke pantai. Mungkin itu jadi bukan jarak awan panasnya 5.000 meter, tapi kolom erupsinya yang 5.000. Yang kolom erupsi berarti yang vertikal itu 5.000 meter yang kami pantau. Itu aja dari kami, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri saja preskon pada siang hari ini terkait update status dari Gunung Ruang. Baik, terima kasih Bu Heti Triastuti sebagai narasumber pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Tayangan terkait preskon hari ini masih bisa dilihat kembali di channel YouTube Badan Geologi, dan juga informasi terkait kebencanaan silakan teman-teman bisa melihat di media sosial dan juga website Badan Geologi. Baik, terima kasih. Kita tutup preskon pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya, izin kami tutup Zoom-nya.
Silakan host.